Hadirin jamaah Maulid Rasul yang sama berbahagia, pada malam ini insyaallah kita akan memperingati perayaan Maulid Rasulullah SAW 1445 Hijriah tahun 2023 Masehi. Insyaallah sebelum kita melanjutkan pada acara selanjutnya, terlebih dahulu kami akan membacakan dari rangkaian acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam ini, yang pertama pembukaan yang ini sedang berlangsung, kemudian yang kedua pembacaan Maulid Rasul yang juga telah kita laksanakan setelah bahasa maghrib tadi. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara ketiga, Mau'izatul Hasanah atau hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian acara yang terakhir, doa. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melangkah pada acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh manajemen PT IMIP, dalam hal ini Bapak Insinyur Joko Suprapto selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid PT IMIP. Kepada Bapak Fahri Falyatafaddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, lalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita pada malam hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Khairat sini untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selawat salam dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak kami Habib Syekh Ali bin Muhammad Al-Jufri serta pengurus besar TB Al-Khairat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Khairat ini serta panitia penyelenggara acara pada malam hari ini. Sungguh luar biasa bagi kami secara pribadi maupun saya sebagai wakil dari IMIP serta Ketua Dewan Kemakmuran Masjid PT IMIP. Ini adalah sangat menyenangkan. Alhamdulillah juga yang luar biasa kita rasakan pada sore hari ini. Setelah beberapa hari kita menerima atau merasakan panas yang hampir 2 minggu lebih. Alhamdulillah pada sore hari dan malam ini kita dikaruniai hujan sehingga suasana bisa segar, sumber-sumber kita juga insya Allah airnya lebih lancar lagi. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini luar biasa pula karena apa? Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul kita, lalu kita ingat, lalu kita agungkan sebagai utusan ilahi yang memberikan kita kepada watawasobil sobri, watawasobil haqi, watawasobil mahkamah, yang bisa
sudah mencontohkan kita tentang kebaikan dan kebatilan, tentang kesabaran serta tentang kasih sayang. Ini yang kita rasakan, dan kita adalah termasuk umat yang bersyukur karena kita umat umat Nabi Muhammad SAW. Nanti tentang makna dan lain-lain yang berkaitan dengan Maulud akan disampaikan ahlinya di Habib Ali. Demikian sambutan dari kami. Kami senang sekali hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, adik-adik berkumpul malam hari ini dalam menyambut peringatan Maulud Nabi pada hari ini. Demikian dari kami, tidak panjang lebar. Bila ada kurang karena saya sebagai manusia, bila ada lebih karena hidayah dan Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan dari manajemen PTI dalam hal ini Bapak Dr. Suparto. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya sambutan yang kedua ini dari pemerintah desa Batuvia yang diwakili oleh Bapak Sini Purnomo. Dan informasi bahwa dari pemerintah desa berhalangan karena satu dan lain hal, kemudian akan dilanjutkan sambutan yang ketiga, yakni dari Ketua Pemkab Kecamatan Mahbodi. Dalam hal ini Bapak Ustaz Syahril Saibah, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, guru kami, Habib Ali bin Abdul, pimpinan Yayasan Majelis Asy-Syifa Al-Khair, sekaligus Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Semoga beliau tetap memberikan kita kesehatan, kegiatan, sehingga terus dapat membawakan kita khususnya hadir seluruh Majelis Asy-Syifa Al-Khair yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kecamatan Bahadupi dan Bawang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua DKM PTI, alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak yang kami hormati tim Sadis dari PPLR Serkalu yang bersama dengan Habib ini yang juga hadir bersama kita. Yang kami hormati para sadis guru Majelis Ta'lim Asy-Syifa Al-Khair yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Semoga para sadis juga kita diberi kesempatan sehingga terus dapat menjalankan tugasnya dalam Majelis Ta'lim 2 minggu sekali di Kecamatan Bahadur. Lanjut kepada panitia DKM Asy-Syifa Al-Khair yang kami hormati dan kami cintai. Langsung kepada seluruh jemaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya kita semua bersyukur karena begitu lama Habib kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah hadir lagi bersama kita. Dan kehadiran beliau ini sangat kita harapkan, insya Allah
ke depan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan kalau kita undang beliau lagi menyempatkan waktu hadir bersama kita. Karena tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa awal berdirinya Masjid Al-Khairaat ini adalah peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Habib sendiri, dan tentunya keberkahan Habib juga berada di masjid ini bersama kita semua. Saya ingat betul bagaimana pertama didirikan Masjid Al-Khairaat, peletakan batu pertama, Habib kita hadir dalam peletakan batu pertama. Dan tentunya saya masih ingat pesannya Habib dulu, bahwa jangan sampai peletakan batu pertama ini sekaligus batu yang terakhir. Artinya di Masjid Al-Khairaat ini kita harus berkembang, baik dalam sisi pendidikan, sisi kerohanian, ataupun di bidang-bidang yang lain yang terus kita akan kembangkan di Masjid Al-Khairaat ini. Dan Masjid Al-Khairaat ini adalah Masjid Al-Khairaat Kecamatan Bahru. Pusatnya kita akan menggerakkan semua program-program Al-Khairaat, khususnya program-program Asbab Al-Khairaat. Dan tentunya lewat kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa kami baru-baru dapat SK Pencap. Jadi mohon maaf kalau baru melihat. Dan tentunya program-program Pencap juga baru sementara kita atur. Nanti kemudian dengan wilayah kecamatan juga kita akan atur kembali, karena wilayah kecamatan sudah betul-betul vakum selama corona. Jadi insya Allah ke depan kita aktifkan juga di wilayah kecamatan. Pada kesempatan ini yang terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa Bapak Ketua DKM ini insya Allah ke depan program Pencap dan program KUA insya Allah kita akan sampaikan terus ke DKM. Kita mohon dukungannya, karena dia ini tentunya butuh dukungan juga dari kita untuk dalam rangka pembinaan generasi muda. Dan tentunya dengan harapan bahwa dia juga adalah merupakan kunci daripada anak-anak muda generasi muda, yang dimana ibu-ibu ini yang pertama mendidik anak-anaknya. Kalau bapak-bapaknya itu saya pikir kurang berada di rumah untuk aktivitasnya, tapi kebanyakan yang berhadapan dengan anaknya ibu dia. Lainnya ke depannya program dia kita utamakan, kebanyakan mungkin ada majelis taklimnya, kitabnya dan sebagainya. Jadi bukan seperti dulu hanya sekedar arisan-arisan, tapi kita nanti akan kembangkan dengan majelis taklim yang mungkin nanti kita program dengan live dan sebagainya, yang insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini selaku pemerintah desa, selaku yang dipercayakan dari kecamatan ada kekurangan, ada kekeliruan, kami mohon dimaafkan. Demikianlah apa yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Akhirnya Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pencap Al-Khairaat Kecamatan Bahru, Bapak Syahril Masaida. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita sudah masuki acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah dalam rangka memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema luasnya kecintaan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Untuk itu mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di akhir zaman ini. InsyaAllah akan dibawakan oleh Al-Habib Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman hadahu ghaflaha an afidatil mukhlisin wa ja'ala ta'aquban jadidain 'idatan lil muqtadirin wa salatan wa salaman ala man unzila alaihi wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat yang mubarakah ini, fi baitin min buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita telah mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, yang saya hormati Badan BKM Hijib sekaligus perwakilan dari PT Hijib, para asatidzah, para guru-guru, para imam, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak dapat sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bulan Maulid banyak yang merayakannya. Yang dibaca tadi adalah merupakan sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dari lahir sampai beliau meninggalkan dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada menceritakan tentang kelahiran para nabi. Nabi Isa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana dia lahir. Nabi Yahya juga seperti itu. Tujuan cerita itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Kami ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang nabi-nabi, liyutsabbita bihi fu'adak, agar engkau hatimu akan menjadi kuat, karena perjuanganmu ini sama dengan perjuangan yang mereka lalui. Rintangan yang engkau dapati sama juga dengan rintangan yang mereka hadapi. Bukan sesuatu yang baru. Itu tujuan mengapa sejarah baik kelahiran dan perjuangannya. Tema kata berkaitan dengan cinta pada Nabi. Cinta kepada Nabi ini bukan cuma 1 tahun 1 kali, bukan hanya pada bulan Maulid, tetapi
setiap saat, setiap waktu, bukan hanya dengan membacakan sejarahnya, tetapi yang paling penting dari itu adalah pelaksanaan yang mampu kita lakukan daripada apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kehidupan kita memerlukan contoh. Tidak ada contoh yang terbaik melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam salat kita pun kita mencontohi Nabi Muhammad. Karena ada hadis di sana yang berbunyi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tapi kalau saya tanya, pasti orang Bahubuli dan seluruh dunia saat ini tidak pernah lihat Nabi salat. Coba angkat tangan siapa kita yang lihat Nabi salat? Nabi salat. Tetapi mengapa dia sabdanya seperti kemudian lihat dia salat? Kita tidak pernah pikir kenapa itu. Tujuannya bahwa salat itu bukan sesuatu yang hanya dipelajari. Karena belajar salat ini nanti umur 7 tahun. Tetapi melihat bayi yang baru lahir, setelah 15 hari dia sudah melihat bahwa bayi itu harus lihat itu salat. Karena orang tuanya melihat salat itu kalau bukan dari orang tuanya, dari gurunya. Gurunya, orang tuanya atau gurunya melihat dari orang tua dan gurunya. Ini mata rantai kita dari kita sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini salat. Yang dipelajari itu adalah bacaannya, tapi gerakan tidak dipelajari. Pekerjaan itu, gerakan-gerakan salat harus sudah dilihat oleh anak dari semenjak dia lahir dan dia hidup di rumah itu, dia sudah melihat pekerjaan-pekerjaan itu. Karena salat harus ada contoh itu orang tua. Yang pertama itu adalah amal jariah bagi orang tua. Kalau anak itu salat karena dia lihat orang tuanya, berarti orang tuanya sudah mengajarkannya dia salat, walaupun tidak secara langsung dia mengajarkan. Kalau di luar itu, kalau di luar dia belajar, dia pulang ke rumah tidak ada dia lihat, berarti dia bilang kenyataan itu lebih benar daripada teori. Tetapi yang paling penting adalah praktek pelaksanaan salat. Karena kelak kalau tidak salat berarti kita telah memutuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran mengatakan in kuntum jika sekiranya tuhibbunallah, kamu bilang kamu cintai Allah. Karena cinta itu pasti ada bukti. Apa bukti kau cinta Allah? Buktinya Allah bilang kalau kau cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yang pertama kita ikuti ialah salatnya Nabi. Arti Nabi salat, bukan jumlah salatnya. Karena kalau jumlah salatnya tidak ada yang mampu. Kalau salat tarawih saja satu rakaat itu dia membaca dari suratul Baqarah sampai suratul Nisa, itu baru dia rukuk. Saya yakin kalau ada salat tarawih begitu kita buat, saya kira tidak ada yang salat. Artinya itu mau ikut dia punya salat karena ada sahabat ketika lihat Nabi salat di bulan puasa mereka ikut. Dia ceritakan, dia bilang ketika Nabi setelah baca Fatihah
dia baca Al-Baqarah, baca. Tapi dia punya bacaan apabila dia baca itu ada menceritakan tentang rahmat, dia berhenti. Dia berdoa, ya Allah, berikan kepada kami dan umat kami rahmat. Kalau dia dapat tentang azab, dia berhenti lagi, dia berdoa. Makmum di belakang ini dibilang dia mungkin setelah suratul Baqarah itu dia akan rukuk. Jadi suratul Baqarah 2 juz lebih. Setelah sampai suratul Baqarah tidak keren, dia sambung. Dia bilang setelah surat Ali Imran ini dia akan rukuk, tetapi ternyata tidak rukuk sampai selesai suratul Nisa 5 juz. Nanti insyaallah bulan puasa depan Masjid Al-Khairat buat ini. Bukan tidak ada yang buat, ada yang buat. Ada yang buat setiap hari dalam bulan Ramadan salat tarawih khatam Quran 30 juz dibaca. Tapi tidak lah, terserah dong. Tidak juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi begitu. Setelah dia tidak keluar malam ketiga, ditanya sama sahabat, kenapa kau tidak keluar? Dia bilang, saya takut jangan itu salat jadi wajib. Ini dia pikir bukan dirinya, kalau dia mampu. Yang dia pikirkan kita. Kadang-kadang sudah baca ayat pendek juga masih ada yang setengah-setengah. Dia dari puasa pertama sampai puasa ke-15. Sesudah itu yang 15 yang belumnya penuh sudah tinggal satu saat. Sudah panas-panas tai ayam pertama. Kemudian tai ayam itu dingin, kedua keluar. Nabi begitu. Kemudian ini yang makmum bilang summa raka, kemudian dia rukuk. Dia beritahu ruku'uhu, dia punya rukuk itu nahwa qiyamihi. Rukuknya itu sama lamanya dengan dia berdiri. Artinya 5 juz baca itu kira-kira berapa lama? Dia rukuk sama lama dengan itu. Artinya yang kita tahu baca cuma 3 kali apa? Dan kita baca rukuk itu 3 kali. Berapa apa yang dia baca dalamnya? Karena as-salah itu sendiri artinya doa. Salat itu doa. Selain yang diajarkan, silahkan kau mau doa apa dalam hati. Dalam hati kita sama Allah. Tetapi mampu tidak kita rukuk sama bacanya 5 juz Al-Quran kita berdiri, kemudian kita rukuk juga sama lama dengan 5 juz kita berdiri. Biar mudah lagi. Lama pasti sakit pinggang. Itu Nabi Muhammad. Tidak semua yang bisa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita mampu lakukan. Tetapi jika tidak bisa buat semuanya, jangan tinggal semua. Kemudian dia bilang sujud. Summa saja. Fasujuduhu nahwa ruku'ihi. Sujud dia sama lama dengan dia rukuk. Berarti sama lamanya dengan dia berdiri. Allah bilang in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta Allah buktinya fattabi'uni, ikut aku. Bukan ikut caranya karena kita tidak mampu, tetapi kita tidak pernah meninggalkan apa yang merupakan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu contoh cinta. Kalau cuma di bibir, itu cintanya kata-kata di protokol lain di bibir. Apa ini sambung? Pura-pura tidak tahu semua. Lain di bibir, lain di hati. Karena al-hubbu itu, cinta itu mahallu khalqan. Cinta itu tempatnya di hati. Takwa juga tempatnya di hati. Berarti
cinta itu bahagian daripada ketakwaan. Tetapi kalau keluar itu cinta dari ketakwaan, maka itu adalah satu malapetaka. Karena at-taqwa aku katakan takwa itu di sini. Cinta juga di sini. Jika dia pun di sini, masukkan dia ke dalam bagian takwa agar perjalanan hidup kita bahagia. Kita bilang cinta Nabi, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Namanya disebut kalau setiap azan dan kita dengar. Adakah kita ketika dengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa yang harus kita lakukan di azan? Nabi bilang kalau ada orang azan, ikut apa yang dikatakan bukan azan. Jadi Allah Akbar, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi ketika itu kita harus tambah sesuatu di situ. Apa ketambahan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan al-bakhilu, orang yang kikir itu, man idza dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu, orang kikir itu, apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat. Alangkah banyaknya orang bakhil, alangkah banyaknya orang kikir. Azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kadang-kadang dia tidak jawab itu. Apalagi dia mau bilang salah, angkat tangannya. Yang ada di sini begitu kan? Malu-malu, cuma satu orang yang angkat tangan. Jangan cari orang yang di depan itu cuma satu orang. Biasa kita begitu. Bisa cari siapa itu yang satu orang. Ya usah cari itu satu orang. Tanya sama diri sendiri. Itu urusan dia, urusan. Dia mau bersalah, tidak mau bersalah, itu urusannya. Jangan cari orang punya salah. Karena Allah suruh kita. Dan Nabi tidak pernah cari orang punya salah. Dan kalau ada kesalahan tidak pernah dia hebohkan kepada orang lain. Dia sembunyikan. Tetapi nanti dia berikan teguran. Kadang-kadang tegurannya di halayak ramai secara keseluruhan, tetapi tidak menyebut siapa-siapa. Dia cuma bilang ada di antara kita orang yang begini. Orang tidak tahu siapa itu kita itu. Jadi kalau kita termasuk yang bicara juga, itu tujuannya nasihat. Kita kadang-kadang kalau ada orang salah keluar di Facebook, satu dunia tahu. Suami ada masalah di rumah, dia mengeluh di Facebook. Istri ada masalah di rumah, dia keluarkan di Facebook. Yang di Facebook macam-macam orang. Ada nasihat bagus, ada nasihat tidak bagus. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Kalau ada kesalahan selalu dia sandarkan pada dirinya. Ketika dia dari Makkah pergi ke Taif, dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Dia mengeluhnya sama Allah. Dia bilang, Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu da'fa quwwati, karena aku ini lemah. Wa qillata hilati, aku punya siasat kurang. Dia sadarkan itu pada dirinya, bukan pada orang-orang yang dia seru itu. Sehingga dia akhir dari dia punya doa, dia bilang Allahumma hadi qaumi. Ketika dia bicara tentang kaumnya, dia minta pada Allah, ya Allah, beri hadiah kaumku ini. Kenapa ya Allah, aku minta kau berikan apa namanya? Hidayah kepada mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu. Dia mencari sesuatu alasan kebenaran bahwa karena mereka tahu aku ini siapa,
pasti dia ikut. Mereka tidak tahu, berikan hidayah. Inilah arju. Ini perhatikan kata-katanya. Inilah arju ayyakhruja min maslabihim man yu'minu billah. Ini dakwanya. Dia bilang kalau mereka tidak dapat hidayah, ya Allah, aku harapkan kelak yang akan lahir dari mereka orang yang mendapatkan hidayah dari ini dakwah dari Muhammad. Dakwahnya bukan cuma kepada orang yang di hadapannya, tetapi kepada orang yang akan datang, yang tidak melihat. Karena tidak ada guna suruh orang binasa. Allah itu hak Allah yang membinasakan atau tidak. Bahkan ketika malaikat datang kepadanya, dia diperintahkan oleh Allah untuk tunggu perintah. Nabi bilang, biar saja. Saya harap dari mereka nanti ini ada yang beriman kepada Allah. Artinya doa ini luar biasa. Kalau kita berdoa, jangan cuma untuk diri sendiri. Tidak, kalau berdoa, semuanya aku, semuanya saya. Seakan-akan di dunia ini cuma dia, cuma saya dan saya. Ya Allah, berikan kepada aku kekayaan. Dia takut, ya Allah, berikan kepada tetanggaku, kepada si fulan, kepada si fulan. Dia takut kalau dibagi-bagi jadi sedikit, karena dia kira Allah itu seperti diri. Fikau dalam hadis Nabi Qudsi dikatakan, "Lau ijtama' an-nas fi sa'idin wahidin." Kalau semua orang berkumpul dalam satu tempat, seluruh dunia sepakat kumpul satu tempat, fasa'alu, semua mereka meminta permohonan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka setiap permohonan mereka, manaqasa min mulki syai'an, tidak kurang daripada kerajaanku sesuatu pun, illa kama udkhilal mikyatul bahra, melainkan seperti jarum yang dicelup di laut baru diangkat, yang melekat di jarum itu saja kekurangan. Ini laut. Kalau kita pulang di rumah, ambil satu gelas air, timbang, habis timbang, celupkan jarum, angkat itu jarum, timbang lagi itu gelas. Ada kurang dia punya air kira-kira. Melainkan kalau membangkit hingga timbangan emas, mungkin akan ada kekurangan. Tidak usah itu jarum, ambil air yang besar itu, celup di gelas itu, kemudian timbang lagi, pasti kita lihat kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dia bilang setiap orang kalau melakukan kebaikan, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, bagi dia itu satu kebaikan, dan satu kebaikan yang kita lakukan digandakan oleh Allah menjadi 10 kali ganda. Itu untuk satu orang. Artinya kalau dia kasih itu tidak kurang kekuasaan, kebesarannya, kerajaannya tidak akan kurang. Apakah kita percaya hal seperti itu? Percaya. Karena kita hidup, kita berjalan ini kama yamshul an'am. Perjalanan kita di muka bumi ini sebagaimana binatang ternak berjalan. Kita tidak pernah memperhatikan. Orang dekat laut, sudah berapa banyak ikan yang diambil dari laut? Orang baru bisa. Sebelum ada ini pun sudah diambil. Kira-kira berapa banyak yang sudah diambil itu? Ikan-ikan yang ada di laut tidak habis, bahkan dicuri juga banyak. Dan kalau pikir ini cuma kolam yang dicuri, ini laut itu orang juga dicuri DP ikan. Tapi ikan itu tetap ada. Kenapa? Karena yang melihara bukan manusia. Tapi kalau kita yang pelihara itu ikan, besok dia mau panen, malam sudah habis. Sisa nilai kenapa sisa PG? Karena kita orang yang pelihara. Tetapi karena Allah yang melihara,
biar seluruh manusia ambil isinya. Tidak akan pernah kurang, orang lain tidak pernah akan dapat. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Bagaimana Nabi ketika Siti Aisyah ditanya, akhlak itu bagaimana? Akhlak Nabi itu ya, ditanya sama Siti Aisyah, ya Ummi Mukminin, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah cuma jawab sedikit. Dia bilang akhlaknya Al-Quran. Bagaimana itu akhlak Al-Quran? Di dalam Al-Quran Nabi dibilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi punya kasih dan sayang. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan Allah itu ada dua sifat yang kita baca setiap hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Ini sifat Allah gunakan di dunia dalam kehidupan kita. Dan Nabi gunakan kasih sayangnya, penghargaannya sama orang itu luar biasa. Ada orang kasih hadiah dia lemon, dia makan itu lemon, dia makan sampai habis dia makan. Sahabat herannya sahabat, karena Nabi itu tidak pernah makan sesuatu untuk dia sendiri. Pasti dia kasih orang lain yang ada di sebelahnya, walaupun itu satu. Dia akan ambil satu, yang lain dia kasih supaya semua merasa. Tapi ini satu tempat itu lemon dia makan sendiri. Dengan senyum dia makan. Yang kasih sama dia senangnya hati. Berarti Rasulullah suka dia. Rasulullah itu sudah habis itu lemon, yang sudah kasih tadi sudah pulang. Sahabat tanya, tidak biasa begitu Rasulullah. Kalau biasa kalau makan bagi-bagi, ini kau makan sendiri. Apa dia jawab? Itu lemon asam sekali. Kalau saya kasih sama kalian akan bilang asam. Bagaimana perasaan orang itu? Salah kan? Kalau saya bilang asam mobil lemon, salah tidak? Tidak salah, memang asam. Tetapi apa yang dia jaga? Orang sudah berlaku baik padanya, mau kasih sesuatu, dia jaga perasaan, jangan kecewa. Walaupun dia rasa asam sekali, walaupun dia kecewa kan ini sahabat-sahabat yang biasa dikasih tidak dikasih hati dia jaga. Itu akhlak Nabi. Boleh ikut? Boleh, kenapa tidak boleh? Ya? Cuma kita mempedara itu kalau itu melompat begitu. Pokoknya cepat naik. Tak salah sedikit dia naik. Nabi bilang, ditanya itu orang tua itu yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi bilang, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berjalan. Innama syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat, dia dapat mencegah, menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Itu orang kuat. Karena kalau tidak, semua yang ada di hutan itu sudah ada di mulut semua. Dia tahu jenis apapun keluar semua. Ataupun yang ada di tangan terbang semua. Nanti sudah terjadi sesuatu yang menyesal. Tapi sudah terjadi. Marah ada waktu. Ya. Berdiam juga ada waktu. Dia bilang kalau ada orang diam ketika dia diminta kesaksian untuk membenarkan sesuatu, dia diam tidak bicara, fa innahu kha'in. Orang itu pengkhianat. Tetapi
Kalau ada orang diam ketika dia marah, Rasulullah bilang itu orang tua. Karena tidak banyak orang mampu menahan ketika dia marah. Bahkan kadang-kadang sampai keluar 7 turun. Ada yang di sini 7 turun. Artinya kalau 7 turunan itu, satu turunan 50 tahun, berarti permusuhannya 350 tahun, sama dengan di Indonesia 3 ya. Sudah mati yang bermusuhannya, belum selesai permusuhan, karena belum 7 turun. Amalnya bagaimana? Amalnya tidak diterima oleh Allah. Justru itu memohon maaf itu tidak ada masalah, tidak satu kehinaan. Kenapa? Allah pun pemaaf. Apakah Allah hina ketika dia memaafkan sesuatu? Lebih senang di hati daripada disimpan. Orang yang kita musuhi sehat walafiat, kita darah tinggi. Ini ambil bikin 5 mili, 10 mili. Kalau ketahuan itu kan bagus. Apa namanya, urat-urat saraf yang putus-putus itu sama. Kita menyambung urat-urat saraf. Apalagi yang baru habis kerja, banyak urat saraf yang putus. Bagaimana cara putuskan? Mari kita ikut Nabi. Jangan kita ikut yang lain. Mari kita ikut Nabi. Tidak ada susah. Nabi, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Saya senantiasa beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. 100 kali. Kita berapa kali? Tahu sama yang kita malam itu 3 kali itu 15 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa astagfirullahaladzim. Biasa 3 kali. 3 kali. Berarti kalau 5 waktu dia salat, berarti 3 kali 5, 15. Nabi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kami telah menghapus seluruh dosa 100 kali. Yang tidak pernah dihapus dosanya 3 kali 15. Baru dia protes, Allah, kenapa hidupku susah? Artinya orang dia tahu diri, muka ketawa. Dia bilang orang dia tahu malu, padahal dia lebih tidak tahu malu sama Allah. Kenapa? Dalam hadis Qudsi Allah bilang, ya ibadi, innakum mukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya wahai hamba-hambaku, siang malam kamu buat dosa. Kemudian dia sampai di sini, wa ana, katanya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Saya pengampun segala dosa. Tapi syaratnya apa ya Rasulullah? Dalam hadis istaghfiruni, mohon kepada, mau diampuni tidak mau minta. Tapi kalau ulang cepat sekali. Kalau ada orang pegang seperti ini, dia kan lebih tinggi sama manusia sama dengan kita. Tapi Allah, kita dikatakan dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah. Yang mengharapkan kepadanya itu antumul fuqara, kalian itu yang mengharapkan Allah. Karena Allahu huwal ghani. Allah itu maha kaya. Jadilah kita fakir di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Tidak pernah menganggap kaya, miskin di hadapan manusia. Kita harus meletakkan diri kita di depan manusia, bukan Allah. Itu berbeda. Ketuk pintu Allah.
ومن الذي نرجو ونهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع. Ada yang mengatakan bahwa ini munajatnya Abu Nawas. Ada yang mengatakan Rabi'atul Adawiyah. Wa in kana la yarjuka illa muhsinun. Ya Allah, kalau seandainya yang boleh mengharap kepadamu itu orang-orang yang berbuat baik, fal mu'minil 'asi ila ma yarju. Aku yang penuh dosa ini mau kemana? Mau kemana? Kepada siapa aku harus ngomong? Tapi Allah bilang, antum mukhti'una billaili wan nahar. Kamu senantiasa berdosa, melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku menghapus segala dosa. Cuma syaratnya minta. Yang bilang sibuk, pada waktu mau istighfar. Kenapa? Istighfar itu hanya nanti baru dulu, hanya nanti di rumah, hanya nanti di masjid, hanya nanti kita ada kerja. Kita dari rumah kita ke tempat kerja, yang sibuk itu hanya pemacet kalau kita naik motor. Tangan sama mata, mulut sibuk apa? Mungkin sudah bisa taruh HP di sini. Ada bicara di hati. Padahal kalau dari rumah kerja, dari rumah kita pergi kerja dengan ramainya motor ini, mungkin bukan cuma 100 kali satu hari tidak bisa. Pergi dan pulang mungkin lebih 100, tidak rugi sama sekali. Pulang mungkin lebih 100. Untuk apa saya beristighfar? Mari kita lihat ayat Al-Quran. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katanya, katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhan. Pertama, karena Dia Maha Pengampun. Dia tahu kita berdosa, tapi Dia bilang minta Allah. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan kepada kamu hujan. Jadi kalau musim panas paceklik, perbanyak istighfar. Wa yumditkum bi amwal. Kalau sempit rezeki, fadilahnya dengan beristighfar. Kalau tidak ada keturunan, juga yumditkum bi amwal wa banin. Dia akan juga dapat memberikan kamu harta, suplai. Dia akan mensuplai kepada kamu harta, wa banin, dan keturunan. Minta sama Dia, karena Dia yang memberi, Dia juga yang mana. Minta apa yang Dia kasih, alhamdulillah. Kadang-kadang tidak dikasih juga itu bisa kita alhamdulillah. Artinya alhamdulillah ala kulli hal. Kita mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Jadi kalau kita bertemu Allah, kita dalam keadaan dosa yang banyak, yang salah itu bukan Allah, karena Dia bilang minta. Nabi tidak punya dosa istighfar 100 kali. Kenapa kita tidak bisa lebih dari tidak ada berarti astagfirullahaladzim. Kita tahu dalam Al-Quran astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita istighfar dan bertaubat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak yang kita bisa. Tidak harus pakai mulut juga, tidak apa. Kalau istighfar, hati masih biasa beristighfar. Justru itu kita disuruh salat Jumat. Apa disuruh kita salat Jumat? Fas'au ila dzikrillah. Pergi untuk mengingat Allah. Ingat Allah. Beristighfar juga itu adalah salah satu tanda kita ingat Allah. Ingat Allah. Tetapi apa Dia sebutkan ketika setelah salat Jumat? Kalau Dia bilang fas'au ila dzikrillah itu pintu masjid untuk mengingat Allah. Tetapi ketika Dia bilang idza qudiya shalat wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
Setelah selesai sholat, keluar kamu muka bumi. Cari sebanyak-banyaknya karunia Allah. Tapi dia bilang apa? Wadkurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. Ingat di sini, zikrum di sini bukan subhanallah, bukan la ilaha illallah, tetapi tingkah lakumu menunjukkan engkau ingat Allah. Bagaimana? Membuat sesuatu, buka timbang, dibuktikan sesuatu, dia buka sesuatu. Itu namanya ingat Allah. Itu bilhal, ingatnya dengan keadaan. Karena kalau kita di pasar, kalau kita di tempat kerja, kalau kita di kantor, kalau kita mau di mana-mana, ketika kita mau tanda tangan sesuatu, ini macam tidak betul. Ingat Allah. Kenapa? Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat itu hati kita tenang. Karena dosa itu kata Nabi, mahaka fi nafsi. Dosa itu sesuatu yang hatimu merasa tidak enak. Tidak ada ketenangan, gelisah. Kenapa? Wa karihta ayyatali alaihi nar, karena kamu tidak suka orang tahu. Jangan orang tahu. Itu gelisah. Lagi ada sesuatu yang tidak betul. Kalau sudah ada yang begitu, maka ya astagfirullah. Sudah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah. Kalau misalnya kepadanya kita bisa memohoni, dan karena kepadanya juga kita kembali. Begitulah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hidup di dunia yang Dia gunakan untuk kita semua makhluknya, yang Dia gunakan itu sifat Rahman, sifat Rahman. Kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah, ketika Dia katakan Rabbul Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Sesudah itu apa dia bilang? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Rahman di dunia, Rahman ketika hidup di dunia, wa Rahimul akhir. Rahim ini kepada orang-orang yang beriman. Rahman kepada semua siapa saja. Tetapi setelah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Maliki. Ketika sudah melewati kehidupan dunia, dia pakai sudah bukan Rahman Ar-Rahim, dia pakai sifat kerajaan. Karena dia raja, dia harus membalas perbuatan. Tetapi ketika di dunia dia Rahman. Mari kita perhatikan ada firman Allah satu. Dia bilang awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Tidakkah kamu melihat yang terbang di langit itu? Yang terbang di langit itu apa semua? Ada burung, ada pesawat. Mayum sikuhun. Siapa yang menjaganya? Tidak ada yang menjaganya. Illa Rahman, melainkan Rahman. Kenapa dia tidak pakai Rahim, tapi dia pakai Rahman? Karena di dalam pesawat itu macam-macam manusia. Apa jual di dalam pesawat? Orang jual narkoba ada di pesawat. Ibu ayam juga ada di pesawat. Tahu ibu ayam? Orang yang pelihara pelacur itu ada di atas pesawat. Artinya yang baik, yang jahat, yang beriman dan yang tidak beriman pesawat. Di dunia dia tidak mayum sikuhunna illa Rahman, melainkan Rahman siapa? Rahman di dunia semua
dia mengasihi. Semua dia kasih. Bahkan yang beriman kadang-kadang dia tidak kasih banyak. Lebih banyak yang dia kasih kepada orang yang tidak beriman. Tetapi sifat rahmat, tetapi jangan senang dia bilang dulu. Dia bilang nabi ibadi, sampai tahu kepada mereka hamba-hamba Anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku maha pengasih, maha penyayang. Anil ghafur, maha pengampun, maha penyayang. Tetapi wa anna adabi, tetapi adabku juga amat pedih. Kita ini sekarang ada di supermarket. Kita boleh ambil apa saja, silahkan kau ambil semua pun boleh. Tapi ingat dia bilang, di depan sana ada kasir. Masuk di Alfamidi ini, ambil semua yang di Alfamidi ini. Tapi pun depan itu ada kasir, ada goingan. Ya ada goingan kasih 3 lalu satu, jamaah yang banyak. Kita itu sekarang begitu. Semua kita lakukan. Kalau kita tahu, tetapi katanya ada kitabuna yang itu alaikum bil haq, ini kitab kami berkata benar, inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Apa yang kamu lakukan itu semuanya kita katakan. Nanti sampai di kasir sana nanti, di yaumil mahsyar nanti. Ini catatan yang kau ambil. Mampu bayar tidak mampu bayar, maaf. Masuk di sini cuci, dibayar kalau bisa. Tidak lama dia bilang cuma 1 hari. Karena kita kembali kepadanya dengan la ilaha. Ini la ilaha illallah miftah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah ini kunci surga. Tapi kunci yang kita la ilaha illallah itu masih kunci yang belum ada dia punya. Mungkin semana yang dibuka belum bisa. Kalau kita tinggalkan salat, tinggalkan ini, berarti kunci kita itu kunci kosong. Kita harus pergi di kitab kunci dulu. Kitab kunci di mana? Di neraka. Bosan memang itu yang salat kunci, bosan memang yang puasa kunci. Yang ada di situ, la ilaha illallah itu tadi, kita masuk dia punya kunci, cuma ada kunci neraka. Dia pakai juga itu pintu masuk kunci, buka kunci neraka dia masuk. Hari itu mesti dikasih tahu. Dihapus itu dicuci dosa, baru dia bisa buka kunci. Karena kalau kita beli kunci yang belum ada dia punya, kamu tahu mana? Kalau kita artinya mengayajikannya begitu. Betul la ilaha illallah itu kunci surga. Artinya engkau itu tidak akan kekal di dalam neraka. Masuk itu apa sesuatu yang salah. Tetapi ketika kita tahu kesalahan itu di dunia, maka Allah masih memberikan hal. Saya mengampun dosa ini. Yang susah itu kesalahan kita antara sesama makhluk. Makhluk itu siapa? Bukan cuma manusia. Kepada makhluk apa saja itu adalah keburukan, perilaku buruk itu di dalam Al-Quran dikatakan sayyi'atun. Allahumma ighfir dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'ati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan wam'awi keburukan perilaku kami. Jangan kita anggap kita melakukan kekotoran, tidak menjaga kebersihan, itu sayyi'atun. Karena menyiksa orang lain, membuang sampah tidak pada tempatnya itu sayyi'atun. Karena an-nadhafatu minal iman. Karena orang yang baik itu orang yang tidak menyakiti orang lain.
tetangga. Nabi bilang ini urusan orang lain seperti umpamanya tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat ucap, siapa itu? Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, yang mana tetangga tidak aman daripada keburukan perilakunya, kejahatan. Itu orang tidak boleh. Siapa yang tetangga? Dalam fikih dikatakan 40 rumah kiri kanan, muka belakang. Ada yang mengatakan sejauh suaramu menyeru, di mana suaramu didengar, itu tetangga. Siapa itu tetangga kita? Tentu di dunia macam-macam tetangga. Ada tetangga kita, saudara kita, seiman dengan kita, dan dia juga sebagai tetangga. Orang ini punya 3 hak. Hak tetangga, hak apa namanya? Keimanan, dia hak Islam. Dia saudara kita punya hak, dia sebagai saudara. Dia tetangga punya hak. Dia Muslim, dia hakul Muslim adalah Muslim. Ada hak seorang Muslim, kalau dia sakit kita ziarah, kalau dia susah kita santuni, kalau kita sekurang-kurangnya kita mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati. Itu hak. Ada yang punya 2 hak. Dia Muslim, dia tetangga. Ada yang punya 1 hak. Dia hanya tetangga. Mereka semua itu punya hak kepada kita. Siapapun yang kita sakiti di antara mereka adalah la yu'min, orang itu tidak benar-benar beriman. Artinya imannya kurang, bukan berarti tidak ada iman. Cuma orang yang beriman itu mereka punya sifat-sifat tertentu. Coba kita lihat. Ini semuanya karena hak. Sumber segala sesuatu itu hak. Apapun yang kita lakukan, Allah nilai kita bukan dari pekerjaan ini, tetapi dari hati yang melakukan pekerjaan ini. Kita datang sholat, umpamanya di masjid kita datang sholat. Orang lain melihat kita, alhamdulillah dia salah. Allah melihat kita, dia salah untuk apa? Ada orang kayak orang bilang, berarti hatinya tidak betul. Artinya dia sudah melakukan kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu. Karena nilai ibadah itu bagi Allah ya hati orang yang melakukan. Contoh, ada kita mungkin sering dengar seorang wanita jahat. Dia dirahmati Allah karena kasih minum anjing yang dahaga. Apa nilai di sini? Artinya kalau kita lihat, kenapa sih dia diberi rahmat cuma karena kasih minum anjing yang dahaga? Ada 2 hal di sini. Pertama, hatinya penuh kasih. Yang kedua, dia tidak mengharapkan apa-apa daripada yang dia lakukan. Dia mengharap apa dari anjing? Kira-kira ada caleg kasih minum air anjing, nanti supaya caleg ini anjing nanti di tempat apa namanya? TPS bercontoh. Kenapa dia bang? Karena makhluk. Artinya
Artinya kau mau buat sesuatu, tanya hati, mampu beri hati. Ini orang yang punya rasa rahmat. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang di dalam hatinya ada kasih akan dirahmati, dikasihi oleh yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah siapapun yang ada di muka bumi, yang di langit akan mengasihi. Berarti dari mana? Dari hati. Lakukan saja sesuatu, lakukan dengan hati, bukan dengan jumlah yang kau lakukan. Karena jumlah itu belum tentu menunjukkan banyak, tetapi yang dilakukan dengan hati, hati ini titik nol yang ada pada manusia, karena nol ini pada hati. Jadi besar atau kecil perbuatan itu tergantung hati, tergantung keikhlasan hati, bukan banyaknya yang kau beri. Kau beri banyak cuma supaya orang bilang dermawan. Dengan ada orang kasih karena semampunya itu yang dia kasih, tapi dengan hati yang dia kasih 1000 perak. Tapi karena dengan kemampuan dan keikhlasan hatinya lebih besar yang dia dapat berbanding yang hatinya supaya orang bilang dermawan. Dia tidak apa-apa. Karena nol ini kalau dikali dengan apapun dia tidak kemana-mana, tetap dia kembali ke. Coba kali 0 kali 1 triliun berapa? Ada yang mau matematika sini? Saya tidak tahu pasti. 0? Kenapa? Apakah 0 lagi? 0 adalah angka irasional, angka yang tidak masuk akal. Kalau dikali sama dia sampai di masjid ataupun di rumah-rumah yang dibangun ada namanya kabel 0, kabel RD. Karena bumi tanah itu 0, angka 0 itu. Untuk apa? Untuk petir, supaya dia tidak bisa buat apa-apa, kasih kembali ke 0. Sebagaimana angka yang besar kalau kembali sama 0 tetap jadi 0. Itu hati. 0 itu suatu angka yang tidak ada jumlahnya. Jangan tanya sama pakar matematika, tanya sama dia 0 kali sekian. Jangan tanya dia kenapa begitu. Dia akan jawab, ya sudah begitu, sudah doktrin. Karena memang siapa yang mau jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa begitu? Sudah begitu. Dari Allah kembali ke Allah. 0 ini diambil dari ayat Imam Khawarizmi yang menemukan angka 0. Dia bilang daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali pada Allah. Sehingga dia bilang khuliqna minal adam wa raja'na ilal adam, bainal adami wal adami adam. Dicipta dari tiada, kembali kepada tiada. Antara tiada dengan tiada juga. Khuliqna minat turab wa raja'na ila turab wa bainat turabi wa turabi turab. Dicipta dari tanah, kembali ke tanah, dan antara tanah dengan tanah apa? Tanah juga. Dari situ kita dapat. Sehingga tidak ada orang bisa tanya kenapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi sekarang dari Allah kembali ke Allah. Kalau kita punya perbuatan itu berdasarkan 0 tadi, maka yang sedikit kita lakukan jadi banyak di sisi Allah, Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bilang innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa bentuk. Wala ila a'malikum, walaupun juga kepada amal kalian. Innama yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kamu. Hati orang yang melakukan itu. Tapi ada perbedaan. Seperti umpamanya ada orang yang suka makan kudu, bilang makan kudu, suka menunjuk tubuh. Kalau membantu, dia
bilang sekian puluh juta. Ada orang kikir, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang kikir dengan orang yang menunjuk pembeliannya, juga tulis nama surat. Mana yang lebih baik? Imam Ali Khalifah yang keempat jawab. Dia bilang yang lain orang yang engkau puji, orang yang ketujuh puji lebih baik. Kenapa? Ada manfaat untuk orang. Walaupun sama dirinya itu urusan, tapi orang kikir apa manfaat? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan orang ini yang cukup bicara. Kalau ada orang begitu, kemudian ada orang bicara, ada maunya lagi. Itu orang bicara itu kan pasti kikir. Terus saya cari tahu, memang kikir. Kenapa? Dia bicara itu menurut kekikiran. Tapi dia berkasih cuma bicara saja. Dia cuma tahu bicara, artinya orang membicarakan yang dia tidak suka. Karena kalau ada orang baik, ada orang rajin, dengan ada orang malas. Kalau ada yang membicarakan kerajinan orang, maka orang itu pasti pemalas. Kenapa? Orang rajin itu membuka aibnya. Itu rajin orang itu pemalas. Ternyata dia tidak mau orang lihat itu. Jadi orang yang rajin tadi, dia mau supaya dikasih naik pangkat, supaya lebih fitnah sama-sama tentang orang ini. Nah, orang yang buat fitnah itu pasti dia pemalas. Betul tidak? Tahu? Berarti orang tahu itu berarti dia. Orang tidak ada yang tahu sesuatu pasti karena dia di sini. Berarti saya belum masuk di situ. Ini ceritanya dari mana? Coba lihat dua anak-anak. Kenapa anak bersaudara-saudaranya? Kenapa? Karena satu memberikan sesuatu yang terbaik. Satu memberikan sesuatu yang dia tidak suka dia kasih. Maka kira-kira kalau kita dikasih ada dua pemberian, satu beri satu sama pemberian, cuma satu lebih bagus pemberiannya dengan yang satu kurang bagus pemberiannya, kita mau terima yang mana? Paham itu yang bagus? Ketika kita terima yang bagus, kira-kira ada yang marah. Ini tadi ini pasti marah. Kau cuma mengambil dia pun. Ini dari kejadian yang ada sekarang sudah ada yang punya gambaran dalam Al-Quran. Dia bunuh saudaranya karena Allah bilang innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima perbuatan orang yang bertakwa, ialah orang yang melakukan sesuatu dengan senang hati. Dia beri sesuatu yang terbaik, itu yang diterima oleh Allah. Dia marah, kenapa saya punya tidak diterima? Ini karena kau. Kenapa kau kasih yang bagus? Kalau sama-sama kita orang kau dia tidak mau ada sama. Karena dengan demikian ketahuanlah sifat manusia, sifat kebaikan dan keburukan itu berbeda. Jadi sekarang pasti ada yang diri. Al-Quran dari awal mengatakan hudan lin dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 17 kali kita minta ini dalam salat. 17 kali ihdinas siratal. Setiap sembahyang kita baca ini ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta. Al-Quran bilang yang mau minta itu sudah ada. Setelah Al-Fatihah terus surat Al-Baqarah. Dia bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kau minta ini jawabannya. Baru kita bilang tidak minta, tidak dikasih.